Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Makasih ya udah klik video ini dan menonton videoku sampai habis. Nah, kegiatanku hari ini adalah beberes kamar yang udah kayak kapal pecah. Nah, itu tadi tempat tidurnya belum disprein karena si abang Asyimnya ngompol. Jadi aku mau ganti spray yang baru. Karena memang lagi toilet training dan udah lulus sih sebenarnya. Jadi dia masih ada kecolongan ngompol kalau malam. Nah, inilah kegiatan kalau ganti spray, anak-anak belum pada tidur, belum rapi udah ditidurin. Apalagi kalau udah rapi ya. Jadi rumah rapi yang ada di sosmed itu hanya pencitraan aja ya. Faktanya ya begini, cuma 1 atau 2 menit rapihnya udah ditidurin. Gimana ibu-ibu yang lain yang punya anak masih kecil-kecil, balita dan bayi kayak gini, pasti keadaannya sama ya. Rumahku juga sama kayak gini, rapihnya itu cuma sebentar aja atau cuma di foto doang. Masya Allah, pahalanya luar biasa ya. Jadi ibu rumah tangga itu kerjaannya nggak habis-habis, tapi tetap harus dilakuin dan harus penuh kesabaran ekstra. Kalau enggak, ya tiap hari bakal marah terus ya. Nah, jadi inilah keadaannya. Anak-anak tuh sambil main ya, pasti harus dekat-dekat sama uminya gitu. Nggak mau tuh main di bawah, padahal mainan di bawah tuh berserakan, tapi mau mainnya di atas tempat tidur. Jadi aku cuma bisa ngelus dada dan sabar aja sambil di biarin asal nggak jatuh dan nggak berantem. Karena kalau misalnya kerjaan dikerjain pas nunggu mereka tidur itu ya nggak siap-siap ya kan, kayak gitu pasti keteteran nantinya. Makanya ya udah dicicil aja selagi merekanya itu masih di sini liatin uminya dan ikut-ikutan walaupun berantakin juga, ya udah disambilin aja gitu. Karena kalau merekanya tidur ya aku juga ikutan tidur, istirahat kan. Energi mereka itu luar biasa banget untuk ngajak main-main, belajar. Jadi ya harus istirahat pas mereka istirahat biar nanti bisa ngelanjutin main-mainnya. Nah, ini ya tripodnya dipegang jadi goyang-goyang. Inilah dilema konten kreator emak-emak, pasti ada aja di bantuin ya sama anak-anak. Masya Allah. Nah, ini setiap harinya setelah udah aku beresin kayak gini, buku-buku itu ya udah ditarikin lagi sama yang kecil, yang bayi. Legonya udah dimasukin ke dalam kantongnya, nanti diserakin lagi. Ya udah gitu aja tiap hari. Tapi disitulah letak pahalanya ibu rumah tangga itu, disitulah letak surganya, karena setiap hari dia beribadah. Ibadahnya itu berbeda dengan yang lain. Dengan kita ngutipin mainan ini, di sini juga kita ngutipin pahala dari Allah ya kan, Masya Allah. Dan semoga kita semua masih diberikan kekuatan dan kesabaran ya teman-teman semuanya ya. Karena kalau ibunya nggak waras dengan rumahnya kayak gini, wah bakalan bahaya keadaan rumah itu ya. Nah, itu di belakang anak-anak itu ya gitulah ya, main gulat-gulatan. Kadang abangnya ngerti, kadang nggak ngerti, kadang adiknya ngerti, kadang adiknya juga jahil. Jadi ya ginilah keadaannya, Masya Allah, setiap harinya. Nah, jadi inilah keadaan kamar kami, cuma satu kamar tapi dibagi 2 area. Nah, ini supaya aku nggak ribet ngumpulin mainannya, aku beliin tuh kolam bola anak-anak yang warna biru itu, jadi dimasukin situ semua. Jadi kalau udah memang capek lemes banget ya udah tinggal dicemplungin aja semua dan nggak ngalangin kepijak-pijak di kaki di lantai ya teman-teman. Nah, ini kalau pas aku kuat ada tenaga, aku sortirin mainan-mainan yang kecil-kecil, aku masukin plastik. Yang ini mainan playdohnya gitu, sama mainan jualan-jualanannya. Karena anak aku suka nontonin YouTube anak-anak yang
mainan jualan-jualan, es krim dan yang lainnya, jadi dia juga ikutan. Dan itu mainannya universal ya teman-teman, menurut aku, karena ya kalau kita lihat banyak yang jadi chef juga laki-laki ya di hotel. Jadi anak laki-laki belajar masak itu nggak ada salahnya, apalagi nanti dia kalau besar jadi suami bakalan ngerti bantuin istrinya kalau istrinya lagi sakit bisa masak. Jadi anak-anak aku meskipun laki-laki main masak-masakan itu nggak apa-apa, asal nggak main boneka Barbie ya teman-teman. Masya Allah. Nah jadi disinilah ngutipin, disortirin. Kadang ada yang pecah-pecah ya aku buangin gitu. Ya ini keadaan tiap hari yang harus dihadapi ya, kita semangat mendidik dan membesarkan mereka semuanya. Jadi teman-teman kalau lagi mager beresin mainan anak-anak yang berantakan, beresin rumah, ya udah sini nonton YouTube aku biar kita beresinnya bareng-bareng, semangat bareng-bareng jadi ibu rumah tangga ya. Aku sekaligus kerja dan punya balita, tetap semangat walaupun capek itu tiada henti, tapi kita minta tolong sama Allah agar dikuatkan, diberikan kesehatan dan kesabaran. Jadi memang keadaan ibu kita juga dulu seperti itu ya, apalagi orang tua zaman dulu itu luar biasa, anaknya banyak-banyak gitu ya, ada yang 5, 6 sampai 10, tapi semua dikerjain sendiri, Masya Allah. Dan kita juga pasti bisa kok jadi ibu-ibu hebat yang ngebesarin anak-anak kita dan beresin rumah, juga ngurusin suami. Nah lanjut, ini aku ngepel kamarnya yang lengket ya, semua mainan makanan-makanan yang tumpah-tumpah, kadang minuman juga lengket-lengket, jadi harus dipel, wajib dipel tiap hari supaya anak-anak enggak kotor mainnya. Nah ini tempat tidur abangnya yang pakai spray motif dino karena dia suka banget sama dino, yang favorit banget. Nah ini aku beresin tempat tidurnya ya, cuma kayak gini aja ya, dipakein sapu lidi aja udah gitu, udah nebah-nebah debunya. Nah ini selimutnya nggak estetik ya, tapi ya udah alhamdulillah masih bisa dipakai kalau kedinginan malam-malam. Nah ini keadaan rumahnya udah selesai diberesin, Masya Allah, alhamdulillah. Beginilah maksimalnya kamar kami bersihnya. Kalau mainan gak berserakan di lantai aja udah syukur, alhamdulillah. Konon lagi estetik itu udah luar biasa ya. Nah ini lanjut aku beresin ruang tengah yang gak kalah berantakannya, yang belum terpegang dari pagi. Jadi ini buku-buku anak-anak juga pindah ke sini ya, sesuka hati mereka lah, mau main di depan, mau main di dalam, semuanya dibawain gitu. Jadi ya harus dibereskan setiap hari ya, biar kita pun yang tinggal di rumah nyaman, enggak suami juga kalau pulang ke rumah capek cari nafkah, dia nyaman pulang ke rumah. Dan tetap ya waktu anak-anak lagi bangun gini diusahakan sambil diberesin juga gitu. Kadang kalau lagi aku mager ya udah seberantakan kayak mana juga aku biarin aja gitu, tapi nggak lama-lama ya, karena kalau lama-lama rumahnya udah jadi kayak kandang. Luar biasa banget. Nah ini aku lanjut sapu-sapuin aja rumah kecil ini ya, semuanya lah di sini ya. Di situ dapur, di situ laundry, meja makan, semuanya ada di sini. Tapi tetap alhamdulillah ada rumah untuk berteduh dari panas dan juga dari hujan. Walaupun belum punya garasi, nggak punya teras, nggak bisa nanam bunga, ya udah bunga palsu juga nggak apa-apa ya, nggak ribet nyiramnya. Masya Allah. Semangat ya untuk teman-teman yang lain beres-beres rumahnya. Nah teman-teman gimana nih kalau beres-beres rumah nunggu anak tidur atau bangunnya lebih pagi atau gimana? Aku kebetulan ya udah bangun pagi itu untuk masak aja, lanjut sama jemur baju, beres-beresnya ya udah setelah makan dan ngasih makan anak dan mandiin anak baru beres-beres rumah. Masya Allah.
inilah keadaannya ya. Nah, si anak bayi pun mau ngutipin sampah, hobinya gitu ya, masih mau masukin semua barang ke mulutnya. Jadi mama harus ekstra kuat ya, harus nyambi-nyambi ngangkat anak bayi sambil nyapu, semualah pokoknya. Nah, itulah keadaan rumah kami, buka pintu ketemu pintu karena rumahnya di dalam gang sempit ya. Jadi buka pintu ketemu pintu tetangga gitu. Nah, ini Abang Ashim naik ke meja makan untuk makan seres ya, Masya Allah. Udahlah dibiarin aja karena dibilangin juga dia nggak dengar, yang penting dia nggak jatuh. Kalau jatuh pun ya udah, biar dia tahu gitu kalau naik-naik itu nanti buat jatuh. Tapi juga dia nggak bakalan kapok sih anakku ini, Masya Allah banget ya. Jadi aku ambil positifnya aja, kalau anak-anak lagi aktifnya ya udah dia berarti nanti calon tentara gitu ya. Tentara itu kan harus aktif dan kuat, suka manjat-manjat. Nah, ini aku lanjut beresin baju bersih, aku masukin aja ke dalam sini semua karena belum sempat untuk ngelipat atau bawa ke laundry. Kalau nyetrika sendiri aku nggak kuat ya bun. Karena anaknya super aktif, takut kena setrika. Kalau malam-malam nyetrikanya aku udah tepar ya bun, nggak kuat juga gitu. Jadi alhasil ya udah ke laundry aja. Nah, ini aku lanjut mau buangin sampah, dan abis buang sampah karena pintu langsung kebuka, anak-anak langsung minta main keluar. Ya udah kita temenin aja mereka main keluar. Jadi mainnya ya di gang kecil kayak gini. Ya mereka udah happy ya keluar dari rumah petak kami ini, ngirup udara segar, walaupun udara segarnya itu dari bunga nenek. Jadi ini bunga-bunga inilah rumah ibuku ya. Nah, abis main-main lanjut si abang pengen makan makaroni, jadi minta dimasain. Ya udahlah, sekalian udah siang juga, sekaligus makan siang pakai itu. Entah kenapa dia suka banget sama makaroni rebus gini, dikasih bumbu halawa gitu aja sama saus tomat ya. Masaknya juga simple aja. Dia apa yang dimasakin uminya juga suka ya, alhamdulillah. Dan memang si Ashim itu susah banget ya untuk makan, dia goreng-gorengan aja. Beda banget sama adiknya itu semua aja dimakan ya. Jipang dimakan, wortel, kangkung, bahkan tumis genjer aja dimakan gitu sama anak bayi itu. Dia pedes suka, tapi kalau abangnya itu enggak. Masya Allah ya, beda-beda anak-anak ini padahal dari perut yang sama. Jadi ya udahlah, aku nggak mau pusing-pusingin anaknya, nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah, yang penting dia mau makan nasi aja udah alhamdulillah, dan sehat nggak sakit, udah cukup. Nah, ini aku sambil nyuci piring sambil masak makaroni. Ya udah, 2 pekerjaan siap dalam satu waktu, alhamdulillah. Nah, ini lanjut buang sampah dari sink cucian. Nah, ini udah masak deh makaroninya, alhamdulillah. Jadi aku masaknya memang simple, nggak pandai masak sih soalnya. Teman-teman gimana, anaknya suka GTM juga nggak kayak aku? Mungkin semua ibu-ibu lain pasti pernah ya ngerasain anaknya tuh susah makan, semua resep dicoba tapi ada yang mau ada yang enggak gitu ya. Alhamdulillah, tapi yang penting anaknya masih sehat ya bun. Nah, ini makaroninya aku tambahin keju supaya ada kandungan lemaknya. Karena si Ashim kadang kalau dikasih sama daging, cincangan daging itu nggak mau gitu, maunya yang polos-polosan aja gitu. Nah, ini si adik nangis nggak mau ditinggal di bawah, jadi harus digendong. Masya Allah, jadi sebenarnya realitanya gini ya. Kalau misalnya anak 2, 1 digendong, 1 manjat-manjat di dapur pula, ya takut kena panas ya, Masya Allah luar biasa. Nah, ini udah selesai,
masaknya lanjut mau ngasih makan anak-anak. Nah, ini wall decor aku tuh dicopot-copotin sama si Asim ya. Jadi untung aja lah peralatan wall decorku itu murcuk, nggak ada yang gampang pecah gitu ya. Dimainin anak-anak juga nggak apa-apa, aman, alhamdulillah. Nah, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Tetap semangat ya ngurusin anak di rumah dan semangat beres-beresnya. Jangan lupa subscribe channel aku supaya makin berkembang dan aku semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.